Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Kurnia Ramadanti dan teman saya adalah Arinda Maulani dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai sumber pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau sering disebut dengan IPTEK. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang jejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi, IPTEK adalah ilmu yang mempelajari tentang jejala alam dengan dibantu perkembangan teknologi. Pengembangan IPTEK adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan IPTEK. Seterusnya adalah faktor-faktor pengembangan IPTEK di Indonesia. Ada 4 faktor. Yang pertama, peranan pemerintah. Peranan pemerintah sangat penting dalam mengembangkan IPTEK di Indonesia kerana IPTEK dapat maju dan berkembang jika pemerintah memberikan dukungan penuh baik berwujud material maupun spiritual demi berkembangnya IPTEK di Indonesia. Seterusnya, sumber daya manusia yang berkualitas. Suatu ilmu pengetahuan dan teknologi memang harus berkembang. Tapi, seiring dengan pengembangan IPTEK haruslah diiringi dengan perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Seterusnya adalah pengaruh dari negara lain atau negara maju. Pengembangan IPTEK di Indonesia memang tidak lepas dari pengaruh negara lain. Hal ini bisa disebabkan kerana Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara maju. Oleh kerana itu, Indonesia tidak mungkin menutup kemungkinan untuk mengikuti atau menyerap perkembangan IPTEK dari negara-negara maju yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Terakhir adalah arus globalisasi. Arus globalisasi memicu perkembangan IPTEK di Indonesia kerana globalisasi itu merupakan penghilang batas-batas suatu negara dalam memperoleh informasi. Jadi, ada hubungan antara arus globalisasi dengan perkembangan IPTEK di Indonesia. Seterusnya adalah permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan IPTEK, iaitu ada 5 permasalahan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang perkembangan IPTEK di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pelosok Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia masih buta tentang perkembangan teknologi. Hal ini mengakibatkan lambatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Yang kedua adalah kurangnya keseriusan pemerintah dalam memperkembangkan IPTEK. Pemerintah di Indonesia ternyata masih banyak mementingkan kepentingannya sendiri atau golongannya daripada kepentingan rakyatnya. Jadi, akan mempengaruhi perkembangan IPTEK di Indonesia. Selain itu, pemerintah dinilai tidak serius dalam mengembangkan IPTEK demi kemajuan rakyatnya. Yang ketiga adalah minat yang kurang dari penduduk Indonesia untuk lebih giat belajar. Permasalahan di Indonesia selain didukung dengan ketidakseriusan pemerintah, ternyata didukung pula dengan minat yang kurang dari masyarakat dan hal ini secara otomatis mengakibatkan IPTEK di Indonesia sulit untuk berkembang. Yang keempat adalah perekonomian penduduk yang belum merata. Pengembangan IPTEK di Indonesia akan sulit kerana perekonomian yang belum merata yang menyebabkan adanya jarak antara orang kaya dengan orang miskin yang menyebabkan perkembangan IPTEK yang tidak merata. Dan yang terakhir adalah masyarakat Indonesia hanya sebagai pengikut, bukan menjadi inovator. Kebanyakan masyarakat Indonesia hanya menjadi pengguna atau pengikut kemajuan teknologi untuk mencipta hal
untuk mencipta. Hal ini dapat dilihat dari semua peralatan penunjang iptek yang ada di Indonesia, kebanyakannya diimpor dari negara lain. Perkembangan iptek di Indonesia. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan, di mana pada abad ke-20, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berarti bagi lembaga pendidikan. Pengembangan iptek di Indonesia tertinggal sangat jauh dan sangat memprihatinkan berbanding negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat dan di negara Asia, Jepang dan China. Hal ini disebabkan karena satu, masih terbatasnya orang di Indonesia yang mendapat pendidikan. Yang kedua, kurangnya keinginan dari pemerintah maupun swasta untuk berkecimpung dalam hal-hal teknologi. Dan yang ketiga, tidak adanya inovasi teknologi di dalam masyarakat itu sendiri. Materi seterusnya akan dijelaskan oleh Arinda. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif yang diberikan iptek yang ada di Indonesia. Dampak positif pertama yang akan diberikan adalah memberikan berbagai kemudahan. Tentunya kita tahu iptek yang sudah kita nikmati saat ini sudah sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Seperti contohnya saja, ketika saat ini kita mau mengecek saldo atau mentransfer uang ketika ada rekan kita yang membutuhkan secara mendadak, kita dapat dengan mudah hanya dengan menggunakan telepon seluler kita, menggunakan teknologi e-banking yang sudah diberikan saat ini. Kalau dahulu kita hanya dapat melakukan setor atau mengecek saldo saja, kita harus pergi ke ATM atau kita harus pergi ke bank tempat kita menabung. Lalu dampak kedua adalah mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi yang dapat kita dapatkan saat ini dengan sangat mudah dapat kita miliki. Hanya dengan hitungan detik kita dapat mengakses begitu banyak informasi melalui internet. Lalu yang kedua, ada bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Pengetahuan dan wawasan dapat bertambah dan semakin luas ketika ada orang yang ingin mempelajari suatu hal lebih dalam lagi. Pengetahuan dan ilmu teknologi yang sudah ada akan dipelajari oleh orang-orang yang merasa hal ini menarik, ilmu teknologi ini menarik, dan mereka akan berusaha untuk mempelajarinya lagi lebih dalam lagi sehingga wawasan dan pengetahuan yang mereka miliki akan semakin luas. Lalu kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif pertama adalah mempengaruhi pola pikir. Seperti yang sudah ada dalam dampak positif, bahwa iptek ini memberikan kemudahan, sehingga pola pikir orang-orang yang sudah terlena dengan keindahan dan kemudahan yang diberikan oleh iptek akan memikirkan kalau apapun yang dahulu dia lakukan yang mempermudahnya itu akan ditinggalkan, bahkan walaupun memiliki nilai-nilai yang baik sesuai ajaran yang mereka miliki, mereka akan meninggalkannya dan akan melakukan segala hal yang lebih simpel dan lebih enak menggunakan iptek ini. Lalu kemudian ada hilangnya budaya tradisional. Budaya tradisional akan dengan sangat mudah hilang karena budaya tradisional cenderung lebih ke manual, lebih sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan iptek yang cenderung lebih mudah untuk melakukan segala hal. Lalu kemudian ada banyaknya menimbulkan berbagai kerusakan. Kerusakan yang dihasilkan oleh teknologi memang sudah sangat banyak. Bahkan dalam pengembangan teknologi sekalipun akan mendapatkan atau menghasilkan begitu banyak limbah, begitu banyak sampah, yang itu tentu saja sudah kita tahu itu menghasilkan begitu banyak kerusakan bagi dunia ini, terutama bagi alam. Selanjutnya akan kita bahas adalah nilai-nilai Pancasila dalam iptek. Dalam sila pertama yang adalah ketuhanan yang Maha Esa, sini mengkomplementasikan antara ilmu pengetahuan, mencipta keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Di sini berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang akan ditemukan atau yang dihasilkan, melainkan juga apakah yang dihasilkan ini mempunyai dampak yang buruk bagi manusia. Lalu kedua, bunyi sila kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ditekankan bahwa apa yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan harus memiliki moral dan memiliki peradaban yang sesuai dengan
adab dan moral yang terdapat di Indonesia. Lalu yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, memiliki artian bahwa iptek yang dihasilkan ini hendaknya dan seharusnya memberikan rasa nasionalisme, rasa persatuan bagi masyarakat Indonesia. Karena dalam sila persatuan Indonesia ini mengkomplementasikan secara universalia dan juga internasionalisme atau keseluruhan kemanusiaan. Lalu selanjutnya untuk sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Sini ditekankan bahwa artinya setiap ilmuwan yang harus memiliki kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mereka, itu juga harus ada batasannya. Batasannya itu adalah berupa kebebasan dari ilmuwan yang lain. Dan dengan di sini ilmuwan juga harus memiliki sifat keterbukaan dan bersedia untuk mengkaji ulang apa yang sudah mereka hasilkan dengan pengetahuan atau ilmu-ilmu lain yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang baru. Jadi dalam sila ini menekankan bahwa adanya kesamaan demokrasi yang diberikan hak yang sama bagi ilmuwan-ilmuwan yang ingin mengembangkan pengetahuan mereka dalam ilmu pengetahuan teknologi. Lalu selanjutnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ditekankan bahwa tidak hanya iptek ini tidak hanya memberikan keadilan bagi seorang individu dengan individu yang lain, tapi juga individu dengan dirinya sendiri, individu dengan orang lain tentunya, lalu individu dengan Tuhannya, individu dengan alam sekitarnya atau lingkungannya, dan juga masyarakat atau kumpulan-kumpulan individu dengan negara atau bangsanya. Lalu selanjutnya akan kita bahas adalah peranan Pancasila dalam mengembangkan iptek. Di sini peranan Pancasila kita bagi menjadi 3, bahwa Pancasila itu sebagai filtrasi, sebagai tolak ukur, dan juga sebagai alat kontrol dalam menghadapi iptek yang sudah terjadi saat ini. Dalam perkembangan iptek, peranan Pancasila sangatlah penting guna untuk menjaga nama baik dan integritas bangsa dan juga identitas bangsa, yaitu Indonesia. Di sini peranan Pancasila yang pertama adalah sebagai filtrasi. Maksud dari filtrasi ini adalah bahwa Pancasila berperan sebagai alat untuk menyaring apa-apa saja yang terjadi di budaya-budaya asing yang akan masuk ke Indonesia, dimana maksudnya adalah agar kita masyarakat Indonesia yang menganut Pancasila dapat menyaring dan mensortir mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran yang kita terima dan kita anut, sehingga ciri khas dan integritas bangsa dan identitas bangsa Indonesia tidak menjadi luntur. Lalu kedua adalah sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan iptek tidak selalu ada nilai-nilai positif saja, namun ada juga nilai-nilai negatif yang tentunya harus kita saring dan kita tidak boleh terima. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik dan buruknya setiap hasil-hasil teknologi atau arus-arus dari globalisasi yang akan masuk ke Indonesia. Kita dapat mengukurnya dengan Pancasila, apakah ini baik apa tidak, apakah ini bertentangan atau tidak dengan apa yang sudah kita anut. Kalau itu baik, kalau itu bernilai positif, kita akan terimanya, dan dengan demikian kita sebagai bangsa Indonesia tidak menjadi tertinggal akan kebagusan atau kemajuan yang ada saat ini melalui era globalisasi. Kemudian selanjutnya ada Pancasila sebagai alat kontrol, di mana pengembangan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan begitu banyak penyimpangan-penyimpangan atau hal negatif yang sudah saya bilang tadi, yang tentunya tidak diinginkan. Dan dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang terkandung, perkembangan iptek itu dapat terkontrol dan dapat kita, seperti yang kita buat tadi, menyaring dan menjadi tolak ukur bahwa setiap apa yang datang ke Indonesia itu dapat kita saring dan kita dapat kontrol, yang mana yang dapat kita terima, yang mana yang tidak dapat kita terima. Sebagai contohnya adalah cloning yang dijadikan untuk manusia, yang tentunya
kita tahu bahwa cloning ini tidak terdapat dalam kitab-kitab suci yang diajarkan oleh agama-agama yang dianut oleh di Indonesia. Jadi kita belum bisa mengetahui apakah ini kita bisa terima sebagai warga negara Indonesia atau tidak. Jadi kita dapat mengontrolnya apakah teknologi ini dapat kita terima atau tidak, dan tentunya teknologi-teknologi yang diciptakan dari luar Indonesia harus kita kaji ulang kembali dan kita cari tahu kembali sebelum kita menerimanya. Lalu juga ada contohnya seperti bom nuklir. Seperti yang kita tahu bahwa bom nuklir dipakai untuk persiapan negara, senjata-senjata negara ketika mereka akan menghadapi perang. Yang kita tahu bahwa Indonesia sangat menjauhi adanya kegiatan perang atau permusuhan. Jadi bom nuklir ini adalah sebagai salah satu dan cloning tadi adalah sebagai salah dua contoh hasil dari teknologi yang tidak berkenaan dan tidak pas atau yang bertolak belakang dengan apa yang dianut oleh Indonesia atau yang tidak terkait. Demikian presentasi atau penjelasan dari kami kelompok 9 yang memiliki topik pembicaraan Pancasila sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.